Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu sehat-sehat ini. Bang Said Didu masih betah di kampung ya? Masih, Mas. Lebih enak di kampung nih mendengarkan bunyi bunyi kodok di pinggir sungai. Jadi kalau Anda cari kodok nggak usah jauh-jauh ke kampung, di Jakarta banyak tuh kodok yang tiap hari. Tapi kodoknya jenis yang berbeda. Di Jakarta kodoknya ganas-ganas. Oh, oke. Oke, Bang Said ini tapi ini kemarin kita kan sempat membahas soal membengkaknya anggaran untuk kereta api cepat Cina Jakarta-Bandung gitu. Tapi kemarin kita mendengar dari sekretaris perusahaan kereta api cepat Cina ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu menginginkan agar keretanya dilanjutkan Bandung ke Surabaya. Dan itu juga sudah dikonfirmasi juga oleh Menteri Erlangga Hartarto ya, Menteri Menko Perekonomian. Ini kemarin Anda, hitung-hitungan Anda saja, Jakarta Bandung ini akan sulit sekali untuk balik modal gitu, apalagi kalau Bandung Surabaya. Apakah jumlah penumpangnya nggak jauh lebih kecil lagi itu kalau Bandung Surabaya itu, Bang Said? Ini menarik. Istilah saya bilang ini kereta api cepat. Ini pengambil kebijakan sudah menghadapi buah simalakam. Oke, perlu publik tahu sejarahnya kereta api cepat. Kereta api cepat dulu ada 2 studi yang dibuat oleh Jepang, Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Kemudian Jakarta-Bandung sudah diputuskan sarannya bahwa ini tidak layak secara ekonomi, maka harus tidak komersial. Harusnya pemerintah yang membiayai, bukan korporasi. Itu kesimpulan Jepang. Jepang ya itu ya? Ya, Surabaya masih kemungkinan bisa layak. Itu kesimpulan Jepang. Terus datanglah Cina, pemerintah Cina 2015 membujuk pemerintah Indonesia, dan isunya bahwa studi kelayakan diubah sedemikian rupa, dan kita tidak pernah mendengarkan Cina melakukan studi kelayakan. Tahu-tahu dia punya. Nah, disitulah dikatakan anggarannya jauh di bawah Jepang. Nah, dan janjinya cukup bagus bahwa dibiayai oleh pemerintah Cina, Bank Cina, dan pemilik saham mayoritasnya adalah BU. Itu janji. Setelah mendapatkan dan berhasil mengusir Jepang, ini perlu kita ungkap supaya menjadi catatan, mengusir Jepang tanda kutip, dan Jepang saat itu sempat marah. Terus semua janji dicabut dan anggaran naik. Semua janji dicabut, dia hanya membangun kalau dijamin oleh pemerintah Indonesia anggarannya, kemudian juga tidak lagi mayoritas BUMN pemiliknya karena anggarannya naik. Karena anggarannya naik pada saat dia sudah kontrak dulu, tahu-tahu anggaran naik menjadi, seingat saya, 62 triliun. Nah, anggaran naik. Kemudian naik menjadi 82 triliun sekarang, ya kan? Sehingga menjadi sangat tidak layak dan tidak layak. Saya katakan dari awal itu tidak layak dan tidak layak karena terlalu pendek. Nah, sekarang muncul ide bahwa diperpanjang ke Surabaya. Nah, masih ingat dulu pada saat Jepang marah dan sudah menyatakan bahwa akan diserahkan ke Jepang. Itu janji pemerintah. Sekarang mau diserahkan ke Cina lagi. Nah, yang menariknya adalah agak lucu dan agak aneh. Secara teknis kita coba bahas. Berarti kalau orang mau ke Surabaya, maka dia ke selatan dulu, ke Jawa, ke Bandung, baru ke Surabaya. Baru ke Surabaya. Nah, orang publik paham bahwa Jakarta ke Bandung itu mengarah ke agak selatan. Jadi pilihannya kalau mau ke Surabaya, diteruskan ke Surabaya, apakah ada 3 pilihan? Apakah tetap lewat jalur selatan? Ataukah lewat diluruskan ke utara untuk masuk ke jalur utara? Nah, publik harus tahu sekarang bahwa area kereta api di Indonesia, di Jawa itu adalah di jalur utara, pantai utara. Itu yang menuju pantai utara. Nggak ada di pantai selatan. Ataukah dia diserongkan dari Bandung itu menuju ke Cirebon, ketemu jalur utara di Cirebon. Oke, itu kan pilihannya. Nah, kalau dia atau tadi saya katakan dia lewat pantai selatan, lintas selatan. Jadi diteruskan ke ke arah Tasik sana, Garut, Tasik, baru terus dipotong ke Jawa Timur. Nah, Surabaya. Problemnya
kalau itu dilalui itu, maka itu biayanya sangat mahal. Karena pembebasan lahan yang baru dan itu lewat gunung-gunung. Itu lewat gunung-gunung, kontur Jawa Selatan itu berbeda sekali dengan kontur Jawa bagian utara yang rata. Nah, dia pasti lewat gunung-gunung. Dan kereta api cepat tidak bisa kalau lewat gunung. Tidak bisa. Dia harus lewat terowongan supaya agak datar, supaya bisa cepat. Nah, atau yang kedua ya, tadi adalah dari Bandung dia belok kembali ke jalur utara, masuk di sekitar kira-kira Cikampek, gitu kan. Nah, atau diserongkan ke ini. Nah, itu bisa mengurangi sedikit biaya, tapi itu menambah waktu karena dia ke selatan dulu baru ke utara, baru lurus ke timur. Nah, atau ke Cirebon itu diagonal. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, itu teknis. Jadi karena kalau disambungkan dari maka pasti dipastikan menjadi Jakarta Surabaya tiket naik daripada dibanding dengan Jakarta langsung ke Surabaya. Kenapa harus naik? Kenapa tiketnya naik? Pasti mereka enggaklah jaraknya sama begini. Karena untuk investasi yang dari Bandung Jakarta sudah sangat mahal. Oke? Dan saya punya keyakinan bahwa pasti tiketnya naik karena begini. Biaya per kilometer Bandung dia sudah sangat mahal, sudah naik terus. Surabaya nggak mungkin lebih rendah dari itu karena kontraktornya sama. Kalau lebih rendah dari itu berarti Pimpro proyek Jakarta Surabaya Jakarta Bandung itu harus masuk penjara dong karena lebih mahal. Jadi menurut saya memberikan ke Cina itu sama dengan kita memberikan proyek mahal kepada Cina untuk mengurangi kerugian Cina berusaha di Indonesia dan bebannya akan dimasukkan ke rakyat. Itu saya pikir yang terjadi. Saya berharap mudah-mudahan ide Pak Jokowi Presiden yang disampaikan oleh KCIC bahwa mau menyerahkan Cina bukan karena tekanan, karena Cina sudah menganggap bahwa dia menghadapi risiko rugi yang sangat besar antara Bandung Jakarta. Sehingga dia harus mendapatkan tambahan dari dari Bandung ke Surabaya. Oke, hitung-hitungannya kan jarak antara Bandung Surabaya itu jauh lebih jauh dibandingkan Jakarta Bandung kan. Dan kalau sekarang aja biayanya udah sangat tinggi, kan dipastikan biaya pembangunan Bandung Surabaya itu akan lebih tinggi dari Jakarta Bandung. Saya lama jadi Pimpro, jadi paham betul. Tidak mungkin suatu proyek itu anggarannya lebih rendah daripada anggaran sebelumnya. Tidak mungkin. Jadi itu pasti lebih mahal per kilometernya. Jadi kita ini sudah dijebak, betul-betul terjebak. Mereka yang mengambil kebijakan. Mereka sudah terjebak, ini buah si malakama. Dan saya sangat khawatir dengan cara-cara seperti ini. Karena cara Cina menjebak suatu negara adalah cara seperti ini. Cara seperti ini yang apabila Anda tidak menurunkan, maka Anda negara tersebut akan menggunakan kewenangannya karena dijamin pemerintah, sehingga pemerintah sudah terjebak harus meneruskan itu. Pernah kita bahas sama Mas Sergio, kalau Cina sudah menguasai kereta api cepat Jakarta Surabaya dan biayanya mahal, maka dia akan minta kompensasi yang lain. Percaya, akan minta kompensasi yang lain. Yang di kepala saya yang dia minta kompensasi itu satu adalah jembatan Selat Sunda dia minta dia bangun, atau mengambil bandara-bandara komersil. Jadi saya katakan, hipotesa saya, kereta api cepat Jakarta Bandung itu ada alat jebakan untuk mendapatkan infrastruktur lain untuk jebakan berikutnya. Sekarang kita sudah terjebak bahwa sepertinya pemerintah sudah terpaksa harus menyerahkan Jakarta Surabaya. Setelah itu, karena itu tidak layak lagi, maka dia pasti meminta kompensasi lain lagi. Setelah tidak layak lagi, minta kompensasi lain lagi. Ya mudah-mudahan kita tidak sama dengan negara lain. Rupiah menjadi jual.
Ya, ya, ya. Oke, jadi ini sebenarnya pemerintah Cina sendiri tahu bahwa kalkulasinya tidak akan untung gitu ya, menurut Anda. Ini cuma strategi mereka saja gitu untuk mendapatkan proyek yang jauh lebih besar seperti yang Anda sebut tadi. Nah, dalam jangka panjang apa targetnya itu, Bang Said? Ya, targetnya saya pikir ya itu pengaruh politik dan ya cara mereka menguasai mengkooptasi suatu negara lewat infrastruktur di mana-mana dilakukan itu. Jadi saya katakan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah pintu masuk untuk aneksasi Indonesia lewat infrastruktur karena sudah terbukti sekarang mereka meminta sekaligus adalah sampai ke Surabaya. Itu ya, 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 ya. Dan seperti Anda sebut tadi, setelah dapat Surabaya tidak akan berhenti nih, masih terus berlanjut gitu ya. Ngeri sekali ini Bang Teddy. Tidak akan berhenti karena itu tidak layak juga. Nah, proyek yang jadi kalau Selat Sunda apa ya kepentingan buat mereka sendiri, arti strategisnya kira-kira? Nah, itu sebenarnya itu adalah jalur obor pertama dibuka. Nah, kalau Mas Sergio, kalau dia buka Selat Sunda, maka dia akan berikutnya akan minta Selat Malaka. Selat Malaka. Nah, untungnya sekarang ada Malaysia itu berani melawan Cina. Berani melawan Cina. Nah, tapi itu suatu saat akan minta Selat Malaka. Kalau Selat Malaka sudah diambil, artinya itu Indonesia sudah berhubungan darat ke Cina. Sudah berhubungan darat ke Cina. Karena nanti ekonomi kita akan kesedot semua ke Cina. Karena lewat jembatan Selat Sunda dan jembatan Selat Malaka. Masuklah dia ke Cina. Ya. Oke, ini ngeri-ngeri sedap juga ini Bang Said itu apa yang Anda sampaikan. Orang tidak Jangan heran nanti siapa tahu ini jembatan kira-kira ke depannya kira-kira menduganya diambillah kereta api cepat Jakarta Surabaya, kemudian ada disambung karena Selat Sunda sudah jadi, maka lewat kereta juga langsung ke kereta api Sumatera, Selat Malaka diambil, maka nanti ada kereta api cepat Surabaya China. Ya. Di Malaysia juga sudah ada kan kereta cepat ini yang kemarin coba dibatalkan oleh Mahathir, tapi kelihatannya nggak berhasil karena ada penaltinya. Ya. Nah, ini Indonesia juga ada penalti loh Mas, karena jadi pemerintah. Ya. Oke. Kan kemarin kan Mahathir kan pilih berencana untuk membatalkan itu, tapi belakangan kita mendengar tidak semudah itu membatalkan proyek-proyek Cina. Nah, sepertinya juga kelihatannya saya curiga siapa tahu itu yang terjadi sehingga terpaksa memberikan selat Jakarta Surabaya. Oke. Baik, Bang Said dulu tugas Anda itu kan selain mengingatkan memberi saran. Masalah kemudian apakah saran Anda diterima atau tidak itu bukan tanggung jawab Anda lagi ya. Oh, jadi saran saya begini sih. Karena ini menyangkut masalah publik, tolonglah dibuka supaya publik melihat risikonya seperti apa. Kalau risiko jangka panjangnya terlalu berat dengan negeri dengan hilangnya kedaulatan, mending dipilih didenda daripada kedaulatan hilang. Itu menurut saya jauh lebih penting. Nah, janganlah Anda tertekan karena kesalahan Anda. Mungkin rakyat masih memaafkan kalau kehilangan rupiah daripada kehilangan kedaulatan. Ya, oke. Terima kasih, Bang Zaididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.